Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa sobatku yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar kalian sobatku? Semoga dan saya berharap kabar kalian baik. Dan semoga yang sedang sakit pada saat ini diberikan kesembuhan, diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pada saat kita melakukan aktivitas baik pada saat ini ataupun nanti, semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini terkait dengan disahkannya RUU Cipta Kerja kemarin, pada saat kita melihat, pada saat kita merasakan, tentu sebagian dari kita menolak terkait disahkannya RUU Cipta Kerja, terutama saya pribadi. Dalam hal ini bukan berarti saya tidak menerima, bukan berarti saya menolak niat dan kerja keras yang terhormat Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat. Bukanlah demikian. Akan tetapi saya pribadi berharap tentu pada saat pembuatan, pada saat disahkannya RUU Cipta Kerja bisa berdampak dan bermanfaat bagi semua kalangan. Yang terhormat Tuan dan Nyonya Dewan Perwakilan Rakyat, saya percaya niat kalian baik. Saya percaya pada saat pembentukan, pada saat pembuatan hingga disahkannya RUU Cipta Kerja tentu tidaklah begitu mudah. Tentu menguras energi, tentu menguras waktu, tentu menguras tenaga dan segalanya. Yang terhormat Tuan dan Nyonya Dewan Perwakilan Rakyat, saya percaya niat kalian begitu baik. Saya percaya niat kalian begitu tulus terhadap Indonesia, terkhusus terhadap warga negara Indonesia. Saya percaya yang terhormat Tuan dan Nyonya Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan pernah ada niat sekecil pun untuk menyusahkan rakyat Indonesia. Saya percaya yang terhormat Tuan dan Nyonya Dewan Perwakilan Rakyat bahwasanya pada saat pembentukan, pembuatan hingga disahkannya RUU Cipta Kerja tentu berharap bahwasanya akan berdampak baik bagi Indonesia, bagi semua masyarakat tanpa melihat status sosial, tanpa melihat latar belakangnya. Saya percaya kepada yang terhormat Tuan Nyonya Dewan Perwakilan Rakyat bahwasanya pembuatan hingga disahkannya RUU Cipta Kerja akan menjadikan dampak yang begitu baik untuk semuanya. Saya juga berharap dan meyakini bahwasanya pembuatan hingga disahkannya RUU Cipta Kerja ini tentu sangatlah penting. Tidak mungkin tidak penting. Kalau tidak penting, tentu yang terhormat Tuan dan Nyonya Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan pernah mau menyusun, membuat hingga sampai disahkannya RUU Cipta Kerja ini. Oleh karenanya, saya yakin dan saya percaya bahwa RUU Cipta Kerja yang telah disahkannya sangatlah berdampak baik dan penting. Namun dalam hal ini tidak kalah pentingnya apabila yang terhormat Tuan dan Nyonya Dewan Perwakilan Rakyat alangkah baiknya melihat kembali, alangkah baiknya mendengar suara kami. Dengarkanlah isi hati kami, rasakanlah apa yang kami rasakan. Kenapa kami begitu berontak? Kenapa kami begitu menolak disahkannya RUU Cipta Kerja ini? Ayolah, mari turun langsung ke lapangan. Terutama, mohon maaf, lihat dan rasakan bagaimana penderitaan masyarakat miskin,
Bagaimana rasanya yang dirasakan oleh masyarakat miskin pada saat ini? Dalam hal ini, saya berharap yang terhormat Tuan dan Nyonya turun ke lapangan, rasakan, dengarkan apa yang kami rasakan, terutama dari masyarakat, mohon maaf, miskin ataupun kurang mampu. Tentu saya percaya dalam hal ini, dalam menyusun, membuat hingga disahkan RUU Cipta Kerja ini, pasti banyak pertimbangan, banyak melihat dari berbagai aspek, banyak melihat dan mendengarkan langsung hingga disahkannya RUU Cipta Kerja ini. Namun persoalan bukanlah demikian. Persoalan pada saat ini adalah rakyat menolak dengan disahkannya RUU Cipta Kerja. Rakyat tidak menerima, tapi bukan berarti rakyat tidak percaya dengan kalian yang terhormat, Tuan Nyonya Dewan Perwakilan Rakyat. Mengingat bahwasanya sebelum pandemik, untuk mencari sebuah pekerjaan, untuk mencari lowongan pekerjaan sangatlah sulit, sangatlah tidak mudah untuk kita temui, kita jumpai. Ditambah lagi pada saat pandemik saat ini, tentu terjadinya PHK, terjadinya pengurangan, dan yang terakhir adalah minim lowongan pekerjaan. Apalagi ditambah disahkannya RUU Cipta Kerja. Tentu bagi semuanya, terkhusus mohon maaf masyarakat kurang mampu ataupun masyarakat miskin, amat sangat disayangkan jika melihat substansi poin-poin pasal yang dirasa tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Oleh karenanya, saya berharap yang terhormat Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat, semoga senantiasa melihat, semoga senantiasa mendengar, merasakan apa yang kami rasakan. Jangan sampai pengesahan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan kemarin tanggal 5 Oktober 2020 disahkan tengah malam, terjadi kontroversi yang begitu panjang, terjadi kontroversi yang begitu anarkis. Jangan sampai. Namun sepertinya sudah terjadi. Rakyat kecil yang tergabung dalam semua unsur elemen sudah turun ke jalan, sudah turun ke lapangan untuk menyuarakan apa yang kami rasakan kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah ini yang diinginkan? Tentu pasti tidak, karena ini masih masa pandemi. Ketika di lapangan, teman-teman yang turun aksi ke jalan, terjadi begitu skandal yang sangat varian. Terjadi bentrok antara pendemo yang ingin menyuarakan apa yang dirasakan kepada kalian yang terhormat Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat, tapi terjadi bentrok kepada Polri, bahkan sangat anarkis. Tentu dalam hal ini tidak diinginkan oleh siapapun. Tentu dalam hal ini berharap semoga dinamika sosial yang terjadi pada saat ini semoga segera berakhir. Semoga yang terhormat Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat, Tuan dan Nyonya, semoga senantiasa kalian melihat, mendengar, merasakan apa yang kami rasakan.
jika kami turun aksi, jika kami bersuara, terutama saya pribadi, terdapat substansi dan unsur-unsur yang mana sudah kalian sahkan. Mohon lihat kembali kami. Mohon rasakan gimana keadaan kami. Apakah kalian tahu bahwasanya kami ini sudah susah? Apakah kalian merasakan gimana hidup kami di halaman ampun? Tentu saya juga yakin sebagian dari kalian yang terhormat Tuan dan Nyonya, Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat, pasti ada 1-2 yang berada dari kalangan kurang mampu. Saya yakin. Oleh karenanya, mohon dengan sangat pertimbangkan kembali. Lihat kami. Apa salahnya ketika kalian yang terhormat Tuan dan Nyonya, Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat, mendengarkan isi hati kami? Apa salahnya yang terhormat Tuan dan Nyonya Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat duduk di samping kami, merasakan, mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi? Apakah yang terhormat Tuan Nyonya Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat tahu akan hal ini? Bahwasanya kami sudah hidup susah. Adakah tindak lanjut ataupun itikat baik dari Tuan Nyonya Bapak Ibu yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendengarkan, untuk duduk di samping kami, diskusi terkait dengan disahkannya RUU Cipta Kerja? Karena melihat di lingkungan sekitar, sebagian dari teman-teman sudah turun ke jalan, sudah turun menyampaikan inspirasi kepada kalian semua. Dan saya berharap semoga buat teman-teman yang turun ke jalan, yang sedang menyuarakan terhadap Tuan Nyonya Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat, semoga tidak terjadi bentrok terhadap Polri ataupun yang lainnya. Karena saya berharap juga semoga tidak ada yang disalahkan dalam hal ini. Semoga tidak ada yang saling menyalahkan terkait dengan disahkannya RUU Cipta Kerja yang penuh dengan kontroversi saat ini. Saya berharap kepada Tuan Nyonya Bapak Ibu yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat, mohon dengarkan kami. Lihat keadaan kami dan rasakan kehidupan kami. Saya percaya yang terhormat Tuan Nyonya Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat, tentu pada saat pelantikan yang terhormat Bapak Ibu Tuan Nyonya Dewan Perwakilan Rakyat sudah disumpah pada saat sumpah jabatan, yang mana tentu dalam penugasan, tentu dalam menjalankan amanah agar dijalankan dengan sebaik-baik mungkin, tanpa menutup mata, tanpa menutup telinga, dan ikut merasakan, bahkan turut andil di tengah-tengah kami, masyarakat yang kurang mampu. Saya percaya sebagian dari kalian, Tuan dan Nyonya Bapak Ibu yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat, pasti berharap hal ini tidak akan pernah terjadi, apalagi sampai rakyat turun langsung ke jalan menyuarakan aspirasi mereka kepada kalian terhormat, namun terjadinya kekacauan. Tentu yang kedua, saya percaya dan yakin bahwasanya yang terhormat Tuan Nyonya Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat, tidak akan pernah terjadi penambahan kasus COVID ataupun pandemik pada saat
masyarakat turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi mereka kepada yang terhormat Tuan Nyonya Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu baik semua elemen masyarakat, bukan hanya dari pemerintah tapi dari semuanya, berharap bahwasanya pandemik ini segera usai, pandemik ini segera selesai, pandemik ini segera pergi. Tapi jika melihat pada saat ini, tentu kita sangat was-was, tentu kita sangat waspada dan meminimalis agar pandemik ini tidak terjadi begitu luas. Terakhir, dalam kesempatan kali ini, saya berharap dan saya percaya yang terhormat Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat tetap konsisten dalam menjaga dan menjalankan amanah serta menjaga nama baik terkait dengan fungsi nilai Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan sampai saya pribadi dan masyarakat dari golongan bawah memandang dan beranggapan bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagai penyusah, sebagai dewan pengkhianat rakyat. Jangan sampai kami memandang bahwasanya yang terhormat Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat, Tuan Nyonya, tidak mendengarkan apa yang telah kami rasakan, apa yang telah kami ungkapkan. Sekian dan terima kasih.